ini pertemuan keempat Ustadz ya. Alhamdulillah. Membahas begini seharusnya remaja kita. Betul. Wah, Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah sempat membahas tiga isu utama Ustadz ya. Pertama tentang keyakinan. Tentang values to believe and live by. Values to believe and live by. Jadi bukan hanya keyakinan ya. Sesuatu yang nilai-nilai yang diyakini dan kemudian hidup dengannya. Karena ada yang hanya meyakini tapi tidak hidup dengannya. Ada yang hidup dengannya tapi dia tidak sungguh-sungguh meyakini. Nah, kalau kita menggunakan agama kita, maka bukan begitu namanya yakin. Karena iman itu adalah keyakinan secara keseluruhan. Berarti seperti stiker ya Ustaz ya. Jadi kayak botol dikasih stiker, meskipun kelihatannya stikernya Islam, tapi dalamnya itu kan tidak. Masya Allah. Allah Akbar. Kemudian yang setelah itu adalah tentang job and occupation. Pekerjaan dan ini berhubungan dengan peluang kerja, dengan masa depan dan lain-lain. Dan itu sebenarnya titik pangkal pokoknya bukanlah pada pengembangan bakat, melainkan pada bagaimana seseorang itu memandang kerja, memiliki kesungguhan kemauan untuk berusaha dan lain-lain yang kita sudah sempat bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang ketiga ini pada asalnya. Ini yang ketiga ini ya, Ustaz. Ya, pada asalnya konon bahwa krisis remaja itu berhubungan dengan love and relationship. Pada asalnya adalah love and relationship. Tetapi berkenaan dengan love itu cinta, relationship berarti hubungan dengan lawan jenis, hubungan dengan orang lain. Nah, itu dulu sudah dapat berpotensi untuk menimbulkan krisis ketika anak-anak itu tidak dibekali dari awal bagaimana memandang lawan jenis, bagaimana berinteraksi dengan mereka, bagaimana keyakinan mereka tentang takdir, mengenai jodoh dan lain-lain, sehingga produk-produknya adalah hasil dari keyakinan yang silang sengkarut itu adalah orang menjadi sibuk bagaimana harus tampil, menjadi minder ketika merasa bahwa dia tidak sebaik orang lain, peluangnya untuk mendapatkan pasangan yang baik itu tidak ada dan lain-lain ya. Tapi ini sekali lagi kita baru menggambarkan petanya secara umum, bukan berarti itu yang kita rekomendasikan. Akan tetapi pada saat sekarang ini mengalami pertambahan, mengalami perluasan. Ini masalahnya maksudnya, Ustaz? Iya. Makin bertambah masalahnya, makin luas. Betul. Problemnya. Gitu. Karena nanti ada yang, kalau dulu love and relationship itu hanyalah berkenaan dengan male and female, laki-laki dan perempuan, hubungan juga demikian. Tetapi sekarang ini kan dibedakan antara sex and gender. Sex and gender. Dulu kan gender dia jenis kelamin, seks dia jenis kelamin. Nah, sekarang mengalami perbedaan, ada perubahan-perubahan pengertian, perubahan-perubahan makna terminologisnya, dan itu berimbas pada bagaimana mereka menempatkan dirinya. Nah, misalnya di salah satu negeri, saya nggak sebutkan negerinya, itu bahkan tahun 2014 saja sudah menawarkan, tepatnya bukan menawarkan, kalau anak misalnya umur 9 tahun, merasa bahwa aku tuh nggak suka jadi laki-laki, padahal dia itu seksnya itu adalah laki-laki. Jadi biar nggak bingung ya, seks itu apa? Sebenarnya saya nggak suka dengan istilah-istilah ini. Tetapi untuk pembicaraan kita, agar kita memahami peta masalahnya, saya menggunakan istilah-istilah yang berkembang di dunia mereka. Saya mengatakan dunia mereka karena seharusnya seorang Muslim nggak bingung karena dengan persoalan ini. Nah, seks itu apa? Suatu pengelompokan biologis yang didasarkan pada karakteristik reproduktif. Perempuan punya rahim, laki-laki nggak punya rahim, dan lain-lain karakteristik reproduktif. Berhubungan dengan reproduksi. Kemudian karakteristik anatomis, anatominya begini nih perempuan, anatominya begini laki-laki, dan karakteristik genetik. Yang itu kemudian bisa dirumuskan menjadi laki-laki, perempuan, dan intersex. Intersex. Ya, ini kita lewati saja ya. Karena Masya Allah, saya ketika membuat outline untuk bincang kita sore ini, saya bikin outline itu karena
karena saya sendiri terkejut ya, saya tertegun. Terkejut bukan karena baru kali ini baca, tetapi ketika saya menyiapkan outline itu saya menjadikan merenung gitu ya. Apalagi ketika kita bicara dalam konteks parenting manusia, tentu saja adalah bagaimana menyiapkan anak-anak itu agar sesuai dengan agama. Ya Allah, banyak masalah yang menjadi rumit, menjadi pelik, dan itu tidak seharusnya terjadi. Seandainya orang itu mau betul-betul berpegangan pada agama ini, menghadapkan wajahnya kepada agama ini secara hanif. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Secara hanif. Dan ini penting sekali, karena hari ini ada kalanya orang mencomot dalil tapi tidak menggunakannya sesuai dengan kemauan dalil. Artinya tidak dengan hanif. Dia lihat agama tapi ditengok mana ini yang dapat dipilih. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Itu tadi takrif, definisi dari seks. Lalu ada gender. Dulu saya ingat sekali ketika mulai kenal bahasa Inggris itu seks dalam garis miring gender. Sekarang lain lagi. Gender itu menurut mereka merujuk pada konstruksi sosial. Itu kan masyarakat aja yang kasih nama begitu. Konstruksi sosial berkenaan dengan peran. Perempuan itu perannya begini. Menurut mereka ini bukan takdir, bukan kodrat, bukan yang dimaui menjadi ibu. Itu adalah peran yang konstruksi sosial menurut yang meyakini itu. Kemudian perilaku perempuan itu begini, laki-laki begini, kegiatan dan atau maksudnya dan itu bisa tambahkan atau atribut-atribut yang merupakan hasil konstruksi sosial. Rok itu untuk perempuan itu kan kata orang. Ini sekali lagi ini bukan versi saya ya. Bukan berarti itu yang saya benarkan, tapi agar kita memahami dan yang lain-lainnya itu semua merupakan pemberian masyarakat yang masyarakat itu memaksa nyuruh mengasih gitu, dikaitkan dengan menjadi perempuan, menjadi laki-laki, menjadi gadis, menjadi anak laki-laki. Rumit banget ya. Sekaligus berkenaan dengan bagaimana hubungan di antara mereka satu sama lain. Jadi ini sekali lagi menurut mereka adalah konstruksi sosial. Sebagai sebuah konstruksi sosial, gender itu bisa sangat bervariasi antara masyarakat yang satu dan masyarakat lainnya, serta dapat berubah dari waktu ke waktu. Maka di satu negeri dikenal ada 16 gender, di negeri yang lain nggak sampai tapi masih lebih dari 10 dan macam-macam ya, dan macam-macam. Kita tidak membahas rincian-rinciannya. Saya perlu menyebutkan gitu karena hari istri saya sempat tanya, itu apa itu? Nggak penting, ini jangan dipikirkan. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana agama ini memaui, bagaimana agama ini membimbing, dan dengan itulah kita siapkan anak-anak kita. Jadi kalau orang-orang itu dalam tanda kutip tambah kreatif, maksudnya kreatif dalam merusak tadi itu, maka gender bisa 100 lebih nanti Sote. Wah, naudzubillah kan ya kan. Gitu. Artinya kan semau mereka kan. Nah, tadi kan gender itu macam-macam. Banyak nanti namanya juga macam-macam. Nah, ketika seorang anak itu kayak ini aku nggak cocok deh. Aku kayaknya nggak cocok jadi laki-laki. Kayaknya aku lebih suka jadi perempuan gitu. Nah, ini maka dia mungkin mengalami perubahan perilaku, perubahan ekspresinya, atau bahkan sampai ke tingkat dia tuh melakukan operasi dan lain-lain, atau transgender dan lain-lain. Nah, ini aku itu cocoknya begini. Itu disebut sebagai konfirmasi gender. Jadi menurut dia terserah masing-masing individu. Nah, di sebagian negara anak umur 9 tahun dianggap sudah mampu berpikir. Khusus soal itu, soal lain belum dianggap berpikir. Kalau kita ini kan ada ukurannya balik gitu. Nah, anak umur 9 tahun bahkan di sebagian negara di sebagian tempat itu 6 tahun kalau merasa nggak cocok, padahal anak umur gitu mungkin masih labil, masih belum memiliki dasar pikiran yang kokoh, maka dia dapat diberi treatment. Bukan hanya dapat, institusi di situ memberikan treatment untuk apa? Memberikan treatment dalam rangka menjadikan anak ini
memiliki gender sesuai dengan yang dimau tadi. Yang memuai siapa, Ustaz? Kan labil. Nah, karena tadi menurut ketika anak berpikir, artinya anak-anak yang labil ini ketika usia 9 memilih ini 6 tahun bahkan ya, terus nanti tiba-tiba setahun kemudian berubah lagi biar bisa tiap bulan atau tiap tahun. Karena itu akhirnya terjadi kekacauan. Na'udzubillah. Nah, disitulah maka diperlukan afirmasi, diperlukan. Jadi ketika dia berubah, itu ada afirmasi enggak? Afirmasi ini apa lagi nih? Ini bedakan dengan kalimat afirmatif yang sekarang juga menjadi meruyak kemana-mana itu ya. Nah, afirmasi gender itu merujuk kepada proses interaktif ketika seseorang menerima pengakuan dan atau dukungan ketika dia menunjukkan perubahan. Misalnya anak kecil umur 6 tahun tadi, laki-laki, kemudian pakai lipstik, pakai rok, terus ini cantik banget. Nah, itu namanya afirmasi. Na'udzubillah. Afirmasi. Nah, afirmasi itu bentuknya bisa bermacam-macam, tetapi afirmasi itu pada intinya adalah menguatkan dalam penyimpangan tadi itu ya. Pilihan gender. Pilihan gender. Paling ringan adalah tidak menganggapnya sebagai masalah. Dan disinilah Masya Allah agama kita ini strict dalam soal ini. Menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki dalam bicara gerak-gerik maupun pakaian itu dilarang. Dan kita harus cepat kita tuh peka, tanggap dengan hal itu, segera mengambil tindakan. Kalau tidak, maka ini bisa menjadi afirmasi. Afirmasi ketika ada yang agak gimana tadi itu. Nah, jadi paling ringan adalah tidak menganggapnya sebagai masalah. Ketika ada siswa di sebuah sekolah gayanya sisei gitu ya, atau kayak laki-laki tapi kayak banci gitu. Kayak keperempuan-perempuanan. Yang perempuan pun nggak begitu gitu ya. Atau gayanya tomboy atau yang lain-lain itu dibiarkan saja. Bahwa ada yang memang seperti itu, kita perlu membantu untuk dapat betul-betul menjadi seperti yang Allah takdirkan baginya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini masih pemetaan pemahaman definisi mereka gitu ya. Menerima ekspresi gender tadi itu misalnya seorang laki-laki tapi bicaranya mendayu-dayu, menerima ekspresi gender yang berbeda, pakai lipstik, laki-laki pakai lipstik, kemudian nanti sampai berbagai macam lagi lainnya. Jadi menerima ekspresi gender yang berbeda dengan seksualitasnya, laki-laki pakai BH dan berbagai bentuk pengabaian terhadap perilaku menyimpang tersebut. Ini juga merupakan bentuk afirmasi. Nah, kalau anak umur 6 tahun, kayaknya aku lebih cocok begini, lalu dia dapat afirmasi. Umur 8 tahun, kayak aku lebih cocok begini, maka dia itu belum remaja pun sudah mengalami krisis. Mengalami krisis. Itu tadi ada konfirmasi gender, ada afirmasi gender, lalu ada ekspresi gender. Ekspresi gender itu berarti dari pihak orangnya. Nah, ekspresi gender itu adalah bagaimana seseorang memilih untuk menunjukkan identitas gendernya. Ya, gender kan tadi macam-macam ya, ada lebih dari 10 ya. Ya kalau kayak ekspresi emosi itu bisa berubah dalam sekian waktu, kalau ekspresi gender juga mirip-mirip pilihan, gitu ya. Pilihan. Jadi tadi ketika menunjukkan ekspresinya itu, nah, ini dapat menjadikan dia memperoleh afirmasi tadi. Nah, identitas gender itu ditunjukkan melalui apa? Yang paling awal itu adalah cara bicara maupun perilaku. Cara berjalan misalnya, atau cara bicara. Ini hal yang paling mudah. Hingga pada akhirnya itu sampai kepada pakaian maupun karakteristik eksternal lainnya. Ya. Berarti kalau kita lihat ada anak-anak atau remaja melakukan cara bicara, ekspresi awal nih Ustaz nih, cara bicaranya itu mulai error. Betul. Kita harusnya mulai langsung. tegas, ya. Dan kita ingat bahwa penyimpangan alfitrah pada seseorang itu
indikatornya atau pintunya adalah lisan. Hatta yu'riba anhu lisanuhu, hatta yu'abbira anhu lisanuhu, hatta yubayyina anhu lisanuhu. Lisan. Masya Allah. Artinya begitu lisannya mulai menunjukkan imma syakiran wa imma kafura. Berarti ini yang imma kafuro tadi Iya. nih ya. Nah, maka kita harus cepat tanggap, melakukan antisipasi. Kalau sudah terjadi, maka kita perlu segera memberikan treatment agar dia kembali kepada yang seharusnya. Nah, semakin ekspresi tersebut memperoleh afirmasi dari lingkungan sosial, penguatan tadi ya. Iya, terutama lingkungan sosial yang paling berpengaruh bagi dirinya. Nah, kalau hubungan di rumah itu tidak begitu hangat, ya mungkin temannya. Nah, jadi yang paling berpengaruh itu belum itu orang tuanya loh. Loh, bukannya kok dalam kaitannya dengan al-fitrah itu tetap orang tuanya. Iya, tapi kita ingat juga orang tua yang mandul itu adalah seorang laki-laki yang tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya, dan dalam hal ini tidak dapat memberikan itu bukan nafkah. Dan itu berhubungan dengan bagian berikutnya. Yang kalau kita maknai secara sederhana, artinya kita ambil sebagian saja. Ini jangankan dalam keadaan marah, dalam keadaan nggak marah saja dia mementingkan dirinya sendiri, tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Nah, artinya anak itu ada, tapi sama seperti tidak ada, adanya sama dengan tidak adanya. Sehingga dengan demikian orang tua menjadi tidak berperan. Karena apa? Karena orang tua sendiri. Nah, tapi kita lanjutkan lagi. Jadi terutama lingkungan sosial yang paling berpengaruh bagi dirinya, sehingga dengan itu semakin kuat dan ketika dia meroleh afirmasi, maka akan semakin kuat dan berkembang ekspresi gender yang dia ambil itu. Nah, awalnya kan cuma cara bicara belum terlalu, cara jalan, cara melambai, cara gesturnya. Saya jadi teringat suatu ketika saya menjumpai ini orang tampil di TV. Saya nggak lihat TV, tapi takdir itu membuat saya kadang-kadang nggak lihat pun ya, nggak nonton pun tetap bisa melihat TV di warung misalnya, di rumah makan atau tempat-tempat lain terlihat. Ini orang pada awalnya ketika jalan masih biasa, ambil bagasi biasa, ketika naik pesawat, biidillah beberapa kali ketemu. Tapi lama-lama ini orang yang awalnya ekspresinya hanya kayak agak melambai begitu ketika di acara TV. Mungkin pura-pura awalnya. Iya, lama-lama jalan pun nggak ada orang begitu. Cara bicaranya pun begitu, cara jalannya pun begitu, ngambil bagasi pun begitu. Iya. Nah, itu tadi namanya ekspresi gender. Ekspresi gender dimulai dari hal-hal yang paling sederhana, cara bicara maupun perilaku, cara bicara dan lain-lain gitu ya. Lalu akhirnya pada perilaku sederhana, dan pada akhirnya pada pakaian maupun karakteristik eksternal lainnya. Kemudian berikutnya adalah identitas gender. Dari sini kita masih bicara takrif ya, definisi-definisi. Perasaan apa itu? Identitas gender itu apa? Perasaan seseorang, apakah dia merasa sebagai laki-laki? Jadi kalau tadi anak-anak kecil tadi itu umur 6 tahun, 9 tahun, enggak, aku enggak mau. Habis dimarahin sama bapaknya enggak mau jadi laki-laki, ya wis. Ini kan masih mudah berubah-ubah. Tapi kita harus kembali. Jadi identitas gender itu adalah perasaan seseorang, apakah dia itu menganggap dirinya, merasa dirinya sebagai laki-laki, perempuan, ataukah dia itu laki-laki sekaligus perempuan, netral, laki-laki enggak, perempuan juga enggak, cowok, gadis, gender queer, non-binary, dan lain-lain. Ini berkembang sesuai kelakuan errornya masing-masing. Iya. Jadi kita nggak usah bahas masing-masing ya. Gender queer itu apa? Nah, identitas gender ini tidak senantiasa diperlihatkan kepada orang lain. Karena seorang itu bisa memperoleh afirmasi dari berbagai hal ya. Nah, tadi saya sebut gender queer, non-binary dan lain-lain. Kok pakai dan lain-lain? Ya karena kerusakan ini memang kian luas
ragamnya, semakin banyak macamnya. Nanti ada yang disebut sebagai two spirit dan lainnya. Kita tidak perlu bahas ya, kita tidak perlu bahas satu persatu. Ya tadi saya ceritakan di awal, istri saya pernah bertanya definisi dan perbedaan masing-masing yang jumlahnya lebih dari 10 itu. Akhirnya saya sampaikan yang paling pokok dan paling penting adalah kita mengerti tugas kita sebagai orang tua, yakni mengantarkan anak-anak kita itu agar tidak ragu menjadi laki-laki dan tidak bimbang menjadi perempuan. Wah, ini penting ini. Tidak ragu jadi laki-laki, tidak bimbang jadi perempuan. Dan itu artinya kita tunjukkan masing-masing ada amanahnya masing-masing, ada tanggung jawabnya yang seimbang. Wah, nggak enak jadi laki-laki, berat. Wah, nggak enak jadi perempuan, sulit. Nah, mereka mengerti amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, dan ini merupakan tugas penting kita. Tugas penting kita. Sehingga di situ kita mendapati dalam agama kita, anak umur 10 tahun sudah dipisahkan tempat tidurnya. Dan bahkan sebelum itu begitu balik. Sebagai konsekuensi dari mendidikkan ilmu mengenai sholat, alimu. Ilmukan kepada anak-anak itu, ya kita ilmukan juga hal-hal berkenaan dengan bersuci, berkenaan dengan hal-hal khusus yang membedakan laki-laki dan perempuan, dan lain-lainnya. Ini perlu kita berjelas dari awal. Dan sampai di sini kita masih belum berbicara secara lebih jauh. Ini kan baru pada kokoh, aku tuh laki-laki. Dan dari awal ditunjukkan. Bukan berarti mendidik anak laki-laki itu sepenuhnya berbeda. Itu yang bikin ruwet itu. Mendidik anak perempuan yang sepenuhnya berbeda. Enggak. Jangan menyulit-nyulitkan apa yang dimudahkan oleh agama, tapi jangan memudah-mudahkan apa yang dibatasi oleh agama. Masya Allah. Kita didik mereka, kita siapkan mereka, kita tunjukkan ini amanah, ini tugas kalian nanti sebagai laki-laki, tugas kalian sebagai perempuan, dan usia sekian kalian harus begini, usia sekian kalian harus begini. Ini kita sampaikan kepada mereka. Dan kemudian anak-anak itu begitu mendekati balik, bahkan sebelum itu kita sudah bicarakan dengan mereka mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hubungan dan dengan lawan jenis. Hubungan dengan lawan jenis. Ya, hubungan secara umum, juga mengenai perasaan suka dengan lawan jenis itu kita bicarakan dengan mereka dan kaitannya dengan menikah. Jadi semenjak awal anak-anak itu kita siapkan orientasinya mengenai pernikahan. Itu mulai usia berapa, Ustaz? Anak-anak sudah dibangun orientasinya menikah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya, mari kita tengok. Kalau semisal anak-anak yang sudah masuk mukallaf, sudah menjadi mukallaf, sudah menjadi pemuda, dan mereka ini memiliki al-ba'ah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Itu kan ketika mereka sudah menjadi pemuda dan sudah memiliki al-ba'ah. Dan yang al-ba'ah ini sudah memiliki istitoah. Tapi itu artinya disiapkannya sebelum mereka balik. Saya jadi teringat ketika saya sempat membahas tentang pentingnya membekali anak-anak SMP dan anak-anak SMA untuk memiliki orientasi pernikahan. Wih, menarik ini. Saya sendiri mulai berpikir menikah ketika SMA kelas 3. Dan karena itulah saya menyiapkan diri. Sehingga justru dengan itulah kita menjadi tidak tergesa-gesa. Nah, ketika saya berbicara itu ada yang mengatakan, wah ini kan terlalu berisiko ini. Masa anak SMP, anak SMA lulus langsung nikah? Pertama, kalau memang siap, apa salahnya? Yang kedua, menyiapkan itu berbeda dengan melakukan. Jadi bukan berarti setelah orientasi nikahnya ada, lulus SMP nikah kan tidak. Kalau kita menyiapkan, kita perlu durasi, perlu waktu. Misalnya kelas 1, memangnya itu membangun orientasi menikah itu seperti kita beli pulsa 2 menit selesai. Tidak. Sama halnya dengan anak-anak. Saya pernah tanya, oke, saya mau tanya, kenapa sih ya perlu PAUD? Kenapa sih perlu PAUD? Ya untuk masa depan yang lebih cerah. Apa yang dimaksud dengan masa depan lebih cerah itu? Mereka kita siapkan dosen sejak dini. Lah iya, yang disiapkan itu sejak dini itu apa? Agar nanti mereka dapat menjadi profesional yang baik. Profesional artinya berhubungan dengan pekerjaan? Iya. Berhubungan dengan kemampuan? Iya.
Loh, kalau begitu apakah anak lulus PAUD langsung kerja? Iya. Iya kan? Iya, betul. Artinya bahwa penyiapan itu sejak awal. Kita bangun rumah itu nggak tiba-tiba masang genteng. Kita bangun fondasinya dulu. Dan sebelum bangun fondasi itu berarti kita gali dulu tanahnya. Kita siapkan bahan-bahannya. Dan ini semua yang perlu kita lakukan. Kalau anak-anak itu dari awal sudah memiliki orientasi menikah, kemudian kriteria yang baik itu bagaimana, kemudian yang harus dilakukan seperti apa, nanti tanggung jawabnya seperti apa, dan ini kita siapkan dari awal, maka anak-anak itu tidak main-main dengan perasaannya. Dan dengan demikian pula, dia semenjak awal dapat mengarahkan dirinya. Saya tidak mengatakan bahwa pengalaman saya itu pengalaman yang sangat baik, karena ini sebenarnya jauh terlambat. Tetapi di zaman sekarang ini, agaknya banyak anak-anak SMA yang belum berpikir menikah. Cuma yang saya sampaikan adalah apa yang terjadi begitu saya memiliki orientasi itu. Saya menyiapkan diri saya. Sehingga ketika kuliah di Fakultas Psikologi, meskipun saya itu dulu lebih banyak mengambil mata kuliah yang berkenaan dengan industri dan organisasi, tetapi karena kepentingan pribadi saya perlu menyiapkan diri nanti kalau saya sudah menikah, mungkin saya punya anak, dan karena itu saya harus dapat mendidik mereka, maka saya mencurahkan perhatian berkenaan dengan perkembangan anak, dengan pendidikan anak, dan qadarullah apa yang saya siapkan untuk keperluan pribadi itu justru itulah yang rupanya Allah Ta'ala jadikan sebagai jalan saya untuk menebar manfaat itu. Tapi poinnya adalah begitu kita terarah, punya orientasi, bukan cuma suka, tidak. Karena rasa suka ini dapat kita arahkan. Dalam bahasa saya kepada anak-anak muda itu, jatuh tuh nggak enak. Kalau jatuh cinta juga nggak enak. Coba durian yang enak jadi terasa mengganggu kan? Nggak ada nikmatnya. Kenapa? Karena jatuh. Nah, yang perlu dilakukan apa? Membangun cinta. Membangun cinta itu bagaimana? Semenjak awal telah memiliki orientasi. Kalau nanti saya sudah menikah, saya begini. Kalau saya menikah dengan orang seperti ini. Dan ini adalah hal-hal yang esensial saja. Hal-hal yang esensial saja. Hal-hal yang mendasar saja. Hal-hal yang esensial, hal-hal yang mendasar itu menjadikan seseorang itu lebih mudah untuk menyiapkan dirinya, lebih siap untuk mengambil tanggung jawab, dan berbagai hal yang terkait dengannya. Masya Allah. Jadi kalau remaja-remaja khususnya yang muslim nih, Betul. ini kemudian tidak selesai dalam tanda kutip, tidak memiliki orientasi pernikahan yang benar, maka sangat mudah mereka ini mengalami krisis. Betul. Allah Akbar. Betul. Wah, ini para orang tua dan para pendidik sekalian, atau ini para anak muda yang melihat ini, Masya Allah, berarti tidak ada kata terlalu dini nih Ustaz ya, untuk membangun orientasi pernikahan yang benar. Iya. Seorang pelari itu latihan terlebih dahulu, dan latihan itulah yang akan menentukan dirinya. Saya bukan orang yang cukup tangguh untuk ukuran saya sekarang dengan seperti ini. Tapi ketika masa muda itu dibentuk, maka saya merasakan faedahnya. Alangkah banyak orang-orang seumuran saya yang dulunya ketika muda itu tidak menggembleng dirinya secara fisik, pada secara fisik saja ya, belum keseluruhannya. Maka ketika sudah seusia saya ini, usia hampir 50 tahun ini, terasa betul, terlihat betul perbedaan antara masa-masa ketika dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu quwwah, karena sudah itu disifat dengan quwwah dalam segala aspeknya, dan ketika orang itu sudah mulai memasuki masa yang masa lemah dan bahkan ada yang sampai pikun ya. Iya. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Muhammad Fajil Alim. Jadi 3 isu utama inilah yang harusnya kita garap secara serius kepada para anak kita, khususnya remaja kita, sehingga mereka menjadi remaja yang seharusnya kalau mereka nanti masuk ke umur baligh atau mukallaf, maka mereka pada dasarnya siap untuk mengambil tanggung jawab syar'i. Betul. Kalau mereka memiliki orientasi menikah yang baik, sudah kokoh, memiliki kerangka pemahaman yang diyakini, kan bukan hanya diketahui, yang dia hidup dengannya memang betul-betul kokoh, maka
maka mereka itu memang dengan sendirinya condong untuk tidak berpacaran. Bukan karena nggak boleh loh. Bahkan ketika seseorang memang memiliki orientasi yang sangat kuat ke arah itu, dia sendiri akan merasa risih dengan hal yang bertentangan. Iya. Artinya ini sebenarnya isu ketiga ini, isu Betul. love and relationship ini, Iya. ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan yang pertama nggak Ustaz ya, tentang nilai-nilai yang diyakini dan hidup Yang dengannya. pertama itu seharusnya kalau dalam kita menilik pada agama kita ini seharusnya mensifati keseluruhannya. Iya. Artinya jika yang pertama itu betul-betul beres mencakup soal yang ketiga maupun mencakup soal yang kedua, dan itu tersedia dalam agama kita. Masya Ya. Allah. Ketika kita baru membahas tentang pekerjaan, saya membahas tentang rezeki yang barokah itu bukan hanya ditentukan oleh halalnya, tapi sikap kita. Sikap kita ini memperolehnya dengan sakhawatin nafs atau israfin nafs. Ini nanti juga sama Ustaz, dapat jodoh itu. Betul. Karena yang di sana nanti kan ada perintah fatfar, maka berjayalah, maka bersukseslah. Bidzatid dengan zat agama. Artinya ini tidak bisa kalau anak-anak itu, remaja-remaja itu baru tahu setelah mereka punya keinginan menikah. Artinya sudah tertarik dengan orang, baru dikasih pembekalan pranikah. Sekarang pembekalan sudah mau nikah, baru kasih pembekalan. Wah, ini berarti rekomendasinya kelas berapa Ustaz? Sudah ada pembekalan orientasi nikah? SD kelas 5. SD kelas 5. Wah, ini menarik ini. Hal-hal awalnya kita bentuk ke sana mengenai laki-laki dan perempuan, dan kemudian SMP kelas 1 lebih serius lagi. Dan alhamdulillah berkenaan dengan ini nanti bisa dilihat, di search, dicari buku sederhana yang kemudian diterbitkan. Ini memang bukan penerbitan komersial ya. Iya. Menikah sepenuh kesiapan. Menikah sepenuh kesiapan. Yes. Ini bisa di-download dan bisa dicetak, sudah disiapkan. Atau nanti mungkin bisa dilakukan perubahan-perubahan agar gambarnya, karena memang ini bukan kami secara pribadi yang menyiapkan dia. Nah, itu atau usul yang lebih baik lagi Ustaz, semoga ini Ustaz Fauzi Alim atau nanti tim komunitas psikologi mengaji menulis buku dengan itu disempurnakan gitu, serangkaian begitu ya. Betul. Jadi nanti dari anak PAUD agar mereka mantap. Oh, Masya Allah. Agar mereka mantap. Iya. Jadi ketika anak-anak itu sudah diarahkan mengenai hijab, itu artinya semenjak awal itu mereka sudah diarahkan untuk tidak perlu mengalami kebingungan, tidak perlu mengalami krisis identitas hanya gara-gara soal ini. Tadi saya sampaikan di awal dulu adalah love and relationship, tapi belakangan ini menjadi gender love and relationship. Gara-gara menyelisihi din, akhirnya menyimpang sejauh-jauhnya.